Community Shield menggagalkan Tuchel Pep Guardiola meruntuhkan dinasti sepak bola indah. Wah, kayaknya gue setuju sama Om Supri. Tapi ini akan menjadi satu musim di mana kita melihat Arsenal akan lebih dekat lagi menuju akhir sebelum tergelincir. Berbicara Pochettino bisa dikatakan sebagai pelatih yang mungkin dalam tanda kutip ya berada di tim-tim besar, tapi lakinya mungkin kecil. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi di Kick and Runs bareng gua Afif Safi dan seneng banget bisa ketemu lagi bareng kalian juga nih. Nah, buat yang nanya-nanya kenapa nggak upload nih Run Sportainment, karena lagi sibuk. Kemarinnya itu ngerjain event turnamen olahraga selebriti Indonesia tuh yang rame banget. Tapi sekarang kita comeback lagi dan sekaligus menyambut musim baru kompetisi Eropa. Salah satunya pasti ada Liga Inggris. Oke, seperti biasa gue nggak sendirian di sini. Sudah bersama komentator-komentator yang udah sering kalian lihat lah di mana-mana. Ada Bung Supri dan Bung Madiani. Apa kabar? Baik, balik lagi. Udah fix ya, bukan gara-gara gue sering telat ya. Gara-gara ini selebriti turnamen. Pantes suara lu kenceng banget ya. Iya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi pertandingan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman bahwa kalau Kick and Runs ini bakal tayang lagi nih tiap minggu. Amin. Tiap minggu bakal tayang lagi. Oke, sekarang kita gimana dulu nih? Kabarnya nih, seberapa minggu tuh kita nggak ketemu tuh? Kurang lebih 2 mingguan ya? 2 mingguan. Lebih. 3 minggu ya? Lebih pokoknya. Lumayan. Itu memberikan kesempatan untuk lu, ya kan, mengais rezeki ke yang lain. Iya. Sampai ke Jogja, segala macam, kan? Udah dibacain harta nih, kita pindah dulu. Gimana Bang Adi, kabarnya sehat? Baik, sehat. Makin ini aja, ada terus di TV, ada terus. Mantap. Oke, kita ke pertandingan yang pertama ini. Di match pertama langsung ada super big match, itu ada Chelsea lawan Liverpool. Ini banyak nih pembelian baru datang, Chelsea di pramusim gokil gitu kan. Ada McAllister dan lain-lain, itu nanti kita bahas. Tapi kita bahas ke pelatihnya dulu. Ini ada Klopp yang udah lama menangani Liverpool, terus juga ada Pochettino yang balik lagi ke Chelsea. Ya. Tapi secara head to head itu ternyata nggak imbang ya kalau Klopp sama Pochettino gitu. 11 kali ya, 11 laga itu menang sekali doang tuh siapa? Pochettino 4 imbang, 6 kalah. Waduh. Gimana yang ngeliatnya nih kalau pelatih, secara pelatih, kedua pelatih Om? Iya, termasuk di final Champions League ya. Kalau itu gimana kita ingat Tottenham di outplayed benar-benar sejak awal, sejak penalti di awal pertandingan membuat flow-nya menjadi kacau bagi Tottenham. Liverpool selalu dominan terhadap Tottenham dan memang ada klub yang mampu untuk bisa mengantisipasi semua tactical approach dari Pochettino. Tapi Pochettino datang dengan semangat baru ke Chelsea, dia punya amunisi muda. Ini seperti Pochettino masuk ke Southampton dahulu ya. Mendapatkan kesempatan untuk rebuild, ada waktu yang diberikan. Pemain-pemain yang ada pun ini sepertinya adalah kesukaan dari Pochettino. Bagaimana dia bisa bekerja dengan para pemain muda yang ada. Harapannya adalah pre-season yang bagus akan membawa momentum menuju pertandingan pembuka yang memang cukup tricky ya, tapi di Stamford Bridge, dan juga tentunya para penonton sudah tidak sabar melihat signing baru yang ada. Tapi kita melihat juga bagaimana Pochettino sudah bekerja dengan Mikhail Mudryk misalnya menjadi pemain yang dibuat begitu menakutkan di pre-season. Jackson menjadi pemain depan yang punya begitu banyak kemampuan untuk link up dengan Mudryk. Ini menjadi keadaan yang begitu positif. Memang Nkunku sayangnya mungkin tidak akan hadir sejak awal liga karena cedera, tapi dia kembali adisi yang luar biasa. Ini dia, kita akan saksikan lah ramuan dari Pochettino yang punya ambisi untuk membuktikan diri bahwa dia mampu bersama dengan Chelsea memperbaiki. Karena Chelsea tidak mungkin seburuk di musim lalu. Pun juga dengan Liverpool yang tidak mungkin seburuk di musim lalu, akan menjadi satu pertandingan pembuka Premier League yang akan sangat menarik ya. Itu gue suka tuh poinnya tuh, memperbaiki Chelsea. Tapi kan Pochettino datang ke Chelsea itu kan bukan semata-mata, oh ini pelatih yang lagi mantep-mantep. Itu kayaknya lagi abis gagal di PSG kan. Gagal di PSG, datang lagi direkrut, balik lagi ke Inggris. Gimana kalau lo? Berbicara Pochettino bisa dikatakan sebagai pelatih yang mungkin dalam tanda kutip ya, berada di tim-tim besar, tapi lakinya mungkin kecil, sedikit. Faktor lucknya Ya, kecil. kan? Nah kemudian sekarang Chelsea yang musim lalu compang-camping berada di posisi 12 kalau nggak salah, ya kan? Pochettino musim ini diharapkan untuk membangun tim.
dengan potensi-potensi muda. Tinggal pertanyaannya, pertandingan pertama nggak mudah, kemudian adaptasi dari pemain-pemain muda ini, apakah bisa memahami kultur sepak bola Inggris, itu yang penting. Walaupun di Precision mereka memang luar biasa. Iya, iya. Di Precision ini agak keuntungan sebenarnya buat Pochettino kalau menurut gue sendiri karena standarnya Chelsea kemarin peringkat 12. Jadi kalau besok Chelsea peringkat 10 tuh udah mendingan. Luar biasa, ya kan? Maksud gitu dong. Transformasi adaptasi dengan gaya bermain Inggris, kultur sepak bola Inggris kan nggak mudah. Kemudian transisi pun juga pasti akan membutuhkan waktu gitu loh. Tinggal bagaimana pendekatan dari Pochettino membeli pemain-pemain yang memang sesuai dengan game plan dia. Apalagi dengan 4 pemain 4 triliun. Akan membeli lagi beberapa pemain untuk bisa memperkuat skuadnya. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Artinya Pochettino tidak hanya dituntut untuk bisa mengembalikan hegemoni Chelsea, tapi bagaimana menjaga konsisten untuk musim ini. Iya, itu Pochettino juga dan Chelsea bahkan dikabarkan itu pengen ngerekrut lagi pemain depan itu ada Vlahovic. Ya. Nah ini kan ada Nkunku emang masih kemarin cedera gitu kan. Vlahovic gimana tanggapan Bung Adi? Iya, satu pemain lagi yang punya reputasi, punya pedigree, walaupun memang untuk Juventus mungkin dia tidak terlalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allegri dalam seorang pemain depan. Tapi Vlahovic sudah membuktikan kelasnya di Serie A dan ini akan menjadi tantangan baru bagi dia nanti kalau memang menjadi andalan dari Chelsea. Tadi gue juga setuju dengan apa yang lo katakan, standar seperti apa yang akan membuat season Chelsea itu apakah sudah bagus dari segi peringkat atau belum. Karena kan untuk Chelsea sebenarnya adalah juara, tapi kan ini belum saatnya. Jadi target Pochettino adalah masuk ke sana, dia membuat hidup lagi koneksi di lapangan juga dengan tribun penonton dan juga bagaimana Todd Boehly katanya sudah mau ambil 2 langkah mundur untuk tidak lagi terlalu mengintervensi tim. Ini juga menjadi satu hal-hal yang positif dan gue melihat kalau mereka bisa masuk di top 4 itu sudah menjadi satu season yang begitu successful untuk Pochettino dan Chelsea. Minimal di pertandingan pertama, pertandingan yang tidak mudah, mereka mampu untuk dapat poin dulu deh. Dengan dapat poin, moral naik, kepercayaan diri pasti akan tumbuh. Kemudian Pochettino juga akan bisa ya bersaing dengan pelatih-pelatih lama seperti Klopp, kemudian Ten Hag sekarang di MU gitu. Itu dia harus dapat poin dulu biar minimal percaya diri lah. Tapi kalau kita lihat lawannya ini Liverpool nih kan lagi banyak juga beli pemain-pemain oke. Salah satunya ada McAllister yang katanya punya mental Piala Dunia sama anak muda Szoboszlai. Siapa sih namanya? Szoboszlai. Ini kan udah dibilang nih kayaknya lini tengahnya nih kita kurang. Oke, tambal masuk 2 lini tengah. Gimana tuh ngelihat lini tengah Iya, Liverpool sekarang? masuk 2 pemain yang punya kapasitas untuk bisa memperbaiki Liverpool, betul. Tapi Klopp tidak menyangka bahwa Jordan Henderson, kemudian juga Fabinho diganggu oleh Liga Saudi. Ini keadaan yang memang tidak menguntungkan tidak hanya untuk Liverpool, tapi banyak tim di Inggris pun merasakan adanya gangguan dari Saudi League ini. Dan kita melihat dengan hilangnya Oxlade-Chamberlain, tidak ada Naby Keita lagi. Kendala di lapangan tengah dengan bagaimana Klopp yang selalu menginginkan komitmen untuk bisa pressing dengan luar biasa ini tentunya personelnya masih belum pas. Liverpool masih tentunya akan bekerja keras di transfer window untuk bisa mendapatkan 2-3 pemain lagi. Dan keadaannya mungkin untuk match pertama pun seperti Chelsea tidak ingin kehilangan angka. Jadi ini akan menjadi satu pertandingan mungkin hasil imbang yang bisa menjadi outcome-nya. Karena kedua tim akan berhati-hati. Chelsea dengan Pochettino punya banyak penawaran segar. Liverpool akan bermain safe. Ini yang akan membuat mereka tidak akan terlalu banyak mengambil resiko di laga di Stamford Bridge. Dan Liverpool apalagi musim lalu ya. Liverpool itu kan tidak masuk dalam jajaran Champions League. Iya, 4 besar. Itu kan berat gitu loh. Membangun tim yang notabene mereka pernah juara, kemudian mereka prestasinya merosot. Artinya mereka harus bekerja keras untuk musim ini, tidak hanya berada di posisi puncak, tapi bagaimana Liverpool bisa lolos ke Liga Champions. Artinya pembelian pemain itu ya harus pembelian pemain yang tepat. Iya. Pembeliannya udah oke banget ya. McAllister, Szoboszlai udah oke banget. Tapi tadi ada kejadian gangguan dari Saudi ini yang membuat mungkin persiapan klub tidak terlalu optimal. Iya, kalau kita bicara gangguan ini kan ada kapten baru ya. Sebenarnya emang kapten kedua, Van Dijk kan kapten kedua Liverpool. Ini Henderson udah gitu, sekarang kaptennya di Van Dijk. Itu sekarang gimana? dia ke Arab gak sih dia? Apa? Arab sih. Henderson ke Arab. Dia. Udah kaya dah, pasti bakal kaya dia ke Arab.
Kapten di belakang ada Van Dijk. Ini emang pantas Kapten Van Dijk. Emang udah nggak ada lagi atau ya dia punya jiwa leadership. Karena kan pemain Liverpool belakang minim dia. Ya secara teknik jelas ya bagaimana Van Dijk bisa menjadi palang pintu yang luar biasa. Saya pernah melihat Dia pantun. melihat video di mana terjadi 2 lawan 1. Oh. Kalau nggak salah lawan Tottenham, ya kan? Dengan rating yang sangat baik, dia mampu kok untuk membaca 2 lawan 1, kemudian melakukan intercept. Itu kan reading the game yang sangat luar biasa. Selain ya kan postur ideal, dia punya intercept, dia punya tackling, dia punya persepsi yang sangat luar biasa ketika mengantisipasi bola-bola samping gitu loh. Tapi kan usia kan nggak bisa dibohongin, ya kan. Kemudian juga gaya main dia, kecepatan dia kan pasti sudah dilihat oleh pelatih-pelatih sehingga ketika head to head akan memainkan pemain-pemain yang tipikalnya lebih cepat, punya kecepatan. Pemain-pemain mungil cepat. Tapi kalau kita ke Chelsea nih, itu di belakang. Di Chelsea di depan mungkin Nkunku ya kemarin cedera kayak gitu kan. Tapi ada satu pemain muda lagi itu Nicolas Jensen. Nah, ini udah cukup oke nggak buat Liga Inggris, buat di Chelsea kan sebelum-sebelumnya Drogba kayak gitu-gitu kan, Shevchenko. Iya, reputasi dia di Villarreal ya, Nicolas Jackson, pemain yang punya link up capability yang luar biasa. Dia tidak hanya piawai sebagai finisher, tapi bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan pemain dari lini kedua dan dari sayap terutama ya. Kita tahu bagaimana di awal preseason, game pertama mereka di Summer Series, begitu luar biasa terjalin kerjasama dengan Mudryk. Ini menghidupkan harapan dari supporter Chelsea yang sebenarnya sangat menginginkan Mudryk bisa meledak di musim lalu. Tapi tentunya pressure dengan harga yang sangat tinggi, harus ada adaptasi tambahan juga. Dan gue tetap yakin bahwa squad ini punya kemampuan untuk bisa merepotkan Liverpool di game pembuka. Dan pemain-pemain anyar yang ada pun itu akan menghidupkan lagi semangat pemain seperti Sterling misalnya untuk bisa hadir sebagai pemain utama yang sebenarnya punya pengalaman luar biasa ya. Tinggal bagaimana nanti Pochettino bekerja lagi dengan Sterling, karena Pochettino tendensinya juga selalu punya pemain-pemain veteran di antara pemain muda. Di Southampton, Ricky Lambert bahkan yang begitu mungkin tidak diperhitungkan, bahkan bisa menembus hingga ke kesebelasan nasional Inggris. Ini juga menjadi satu keadaan di mana tentunya pemain-pemain yang tidak muda lagi pun juga akan mendapatkan kesempatan di Chelsea. Thiago Silva masih tidak tergantikan di area pertahanan. Banyak pilihan lah ini. Iya, dan masuknya penjaga gawang Sanchez juga ini akan membuat tentunya kompetisi di penjaga gawang hidup lagi, dan Sanchez mungkin dari segi distribusi pun lebih baik ketimbang Kepa. Tapi kalau kita bicara sedikit ini tentang Levi Colwill ini back masa depan Chelsea, digadang-gadang udah tanda tangan kontrak sampai 2029. Gimana musim. tanggapannya? Iya, kembali lagi bahwa Levy memang menjadi pemain yang memiliki potensi yang luar biasa sehingga Chelsea berani untuk mengontrak jangka panjang. Seperti Jensen ketika direkrut Pep kan di usia 19 tahun ya. Dan akhirnya juga mampu menjadi kekuatan lini pertahanan dari City gitu kan. Ini menjadi menjadi pembelian yang sangat luar biasa, apalagi sepak bola kan kita tahu tidak hanya bagaimana penjadwalan di Liga Inggris yang memang ketat, tapi Liga Inggris kan bagian dari investasi sehingga klub pun berani untuk jor-joran membeli pemain gitu. Ya, Levi Colwill satu blue chip ya di Liga Inggris. Untuk musim lalu dengan Brighton itu musim yang membuat kita paham dan tahu betul kualitas dirinya. Central defender yang mungkin usianya masih sangat muda, tapi kemampuan di lapangannya sudah seperti seorang pemain veteran. Dia bisa meng-attract press, tapi kemudian juga bisa melewati press tersebut. Itu yang membuat Brighton begitu mati-matian ingin membeli dia sebenarnya setelah loan-nya habis. Dan penampilannya di Euro Under-21 kala itu juga inspirasional. Dan ini pemain yang untuk Pochettino, karena Pochettino juga sangat ingin build up-nya dari lapangan pertahanan, maka dia menjadi satu figur yang sangat sentral. Usia muda tapi matang dalam bermain. Dia punya visi. Dan sangat tenang. Nah, ini kalau tadi kita udah bahas Chelsea Liverpool, banyak ternyata yang tersaji di pekan 1 Liga Inggris. Nah, ini dia nih, tanggal 13 Agustus ya. 13 Agustus, ada Arsenal juga, Nottingham Forest, ada Manchester City itu bermain ke Burnley, ada Manchester United juga main di situ Selasa di sini. Monday Night Football ya. Manchester United lawan Wolverhampton, tapi yang harus di-highlight di fixtures match week pertama adalah Newcastle United menghadapi Aston Villa. Dengan pembelian Aston Villa off-season, Tielemans, Pau Torres yang masuk, ada Diaby juga. Ini adalah pemain-pemain yang
kalau boleh dikatakan cukup mengejutkan memilih untuk menuju Aston Villa, tapi dengan proyek yang ada Unai Emery yang sudah membuat tim ini ada di Conference League. Ini satu tim yang harus diperhatikan. Newcastle harus berhati-hati, bukan tidak mungkin ini bisa menjadi banana skin bagi Newcastle yang sebenarnya juga ingin terus tampil kompetitif di top 4, tapi mungkin Aston Villa bisa menjadi tim yang paling mengejutkan ya. Iya betul, itu Aston Villa Newcastle emang benar-benar ditunggu tuh ya. Militansi mereka, fighting spirit mereka kadang-kadang tidak terantisipasi. Ya kan? Walaupun memang ya kan tim-tim mediocre itu kan selalu mengejutkan. Betul. Nah, ini ada yang masih menebak-nebak Arsenal ini masih mediocre atau udah top apa bukan? Apakah kandidat juara? Karena saat lagi ini kita akan bahas Arsenal yang berhadapan dengan Nottingham Forest. Ini kan rekor juga. Arsenal kemarin menang lawan Barcelona. Ini serem banget dan udah menang lawan Manchester City. Community Shield. Yang katanya udah menjadi piala serius kan. Bener, menggagalkan Tuchel Pep Guardiola meruntuhkan dinasti sepak bola indah. Wah, udah agak berlebihan sih itu. Ini Arsenal lawan Nottingham Forest. Itu pertemuan terakhir ya, Arsenal menang 5-0. Ya, walaupun Nottingham juga menang 1-0 tapi Arsenal nih udah ada kayak Havertz di depan, Arteta juga yang kayaknya mentalnya ini udah jadi, pre-season aja juga semangat banget. Nah, Arsenal ini termasuk kandidat juara atau enggak nih Om? Lu. Musim ini masih belum ya. Wah, minimal memperbaiki lah. Kemarin kan 2 tuh. Iya. Itu udah memperbaikinya tuh. Sekarang satu juara. Memperbaiki mental dan lakinya. Karena mereka selama berapa ratus hari kan berada di posisi atas. Yeah. Tiba-tiba tergelincir. Artinya mentality juaranya kan belum punya. Walaupun sudah beli kayak Havertz ya. Posisinya mau di mana? Karena di posisi nomor 10 mungkinkah? Atau di 9 ya kan? Atau sedikit melebar. Karena Jesus kadang-kadang kan dimainkan di bergeraknya bisa kanan kiri. Kemudian mereka juga punya kapten Odegaard kan. Yang sejauh ini memang tampil musim lalu sangat luar biasa. Iya. Gimana Om kalau lu Om? Ini belum kalau kayak Om Supri. Kayaknya gue setuju sama Om Supri. Tapi ini akan menjadi satu musim di mana kita melihat Arsenal akan lebih dekat lagi menuju akhir sebelum tergelincir. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat juga Pep masih haus akan prestasi. Pep masih belum puas dengan treble tadi. Pep masih ingin membuktikan bahwa mungkin sebelum dia pergi, legasinya adalah membuat City menjadi kekuatan di Eropa yang konsisten meraih titel di Champions League dan juga tetap dominasi di Premier League. Dan sepertinya siklus itu masih dipegang oleh City. Arsenal sudah memperbaiki skuadnya lebih baik lagi. Declan Rice masuk juga menjadi adisi yang luar biasa di lapangan tengah. Jurrien Timber bisa menjadi cover di back karena ketika Saliba cedera itu menjadi downfall bagi Arsenal di musim lalu, dan Forest menjadi salah satu tim yang membuat mereka gagal untuk bisa meraih titel. Ada mungkin misi balas dendam dari Arsenal untuk bisa membayar, walaupun mereka di home mampu meraih kemenangan 5 gol tadi kan. Ya, tapi tetap saja ini keadaan yang harus benar-benar hati-hati karena setelah high dari Community Shield kemarin tentunya mereka sudah berlatih lagi, dan momennya nanti di League harus bisa langsung meraih 3 poin untuk menghadapi Forest ya. Iya, kalau Forest lah bisa lah ya harusnya. Tapi kalau gua potong omongan Om Supri tadi, emang faktor luck-nya agak kurang juga Arsenal. Berarti kalau mental udah siap, pemain juga udah siap, tinggal benerin faktor luck, itu banyakin sedekah. Arsene Wenger berapa tahun? Banyak tuh. 20 lebih. Iya kan? Tapi dari sisi finansial untung. Sampai jualin itu. Beli pemain, jual pemain, sampai membangun stadion. Tapi untuk trofi harus menunggu 20 tahun lebih. Berarti maksudnya Arsenal emang penjualan pemain aja di filosofinya mungkin seperti itu. Oke dah, itu Arsenal lawan Forest unggul lah mungkin ya Arsenal lah. Ini ada Manchester United dan Wolves yang Manchester United di pre-season nih kadang mainnya seru, kadang lucu gitu. Seneng nih nonton ini sekarang, apalagi kipernya ada Onana, maju-maju, passing-passing, ada rekrutan baru, Mason Mount, ada Hojlund juga, ya, di striker, akhirnya punya striker. 20 tahun ya? Iya, nih squad MU dulu Om, lu ngeliat squad MU sekarang gimana nih? Punya striker sama kiper yang playmaker kiper. Kalau gua selalu bilang, gua masih menunggu Fergie time. Ada nggak? Ya kan? Time Ten Hag gitu kan. Ya kan? Ini yang gue tunggu. Karena apa? Ketika Fergie time itu pernah aku tonton, ketinggal 1-0, aku bikin kopi. Katanya 1-1. Iya.
Gitu loh. Kirain mau ngomongin 2-1. FC Bayern. benar. Bikin kopi di ujung 2 gol. Iya, Ten Hag sudah mulai memperlihatkan karakter MU ya kan. Tapi kembali lagi peran individu-individu itu kan juga akan mempengaruhi taktikalnya. Baik itu bermain home ataupun away. Walaupun sekarang beli Mason Mount ya kan, yang musim lalu memang yang tidak perform juga di Chelsea kan. Apalagi di debutnya juga membuat kocak-kocak lah dalam tanda istilahnya. kutip blunder kan. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kemampuan skill dari Mason Mount mampu untuk memberi warna di tim dari MU itu sendiri. Kalau Bung Ading nanti gimana nih? Ada yang bilang juga Mason Mount itu Terlalu masih berat keberatan. dengan nomor 7. Baru mau ditanya, masa terlalu berat sih? Belum kali, masih nyantai dulu Kalau lah. kita ingat pemain-pemain yang memakai jersey nomor 7 itu bintang semua di sana. Kan Mason Mount Just best, tipikalnya nggak nyambung. Valencia pernah nomor 7 Berat juga. Iya, makanya Terus ganti lagi Ganti 2 lagi. Berarti keberatan nih, nomor punggung nih. DNA-nya beda. Kalau aku lihat gitu. Kalau gue ngelihat masih butuh waktu buat Mason Mount untuk familiar dengan pattern, dengan apa yang diinginkan dari dirinya oleh Ten Hag. Ten Hag punya satu senjata mungkin untuk membuat Mason Mount menjadi opsi kedua goal scoring. Trying to attack the lines untuk bisa membuka, tentunya kalau bermain di Old Trafford terutama ya, tim-tim akan datang untuk men-setup low block. Sedangkan Mason Mount adalah tipikal yang bisa merusak itu. Dan Mason Mount adalah upgrade dari Christian Eriksen yang sudah menua. Oh iya benar. Dan ini akan menjadi pemain yang nanti di season akan menjadi satu pemain yang akan memberikan impact yang luar biasa di lapangan tengah, terutama juga kalau nanti ada Amrabat untuk masuk, itu juga kembali akan menjadi cover yang tepat untuk Casemiro, karena ketika Casemiro tidak ada, United pun sama dengan misalnya Arsenal tidak ada Saliba gitu. Resultsnya tidak sesuai dengan keinginan dari Ten Hag. Højlund adalah pemain depan yang mungkin masih menjadi misteri untuk banyak orang, tapi untuk gua dia adalah pemain yang sangat disukai tipikalnya oleh Ten Hag, karena dia tidak hanya sebagai pemain depan tapi juga bisa bergerak melebar, bisa memberikan atribut lainnya untuk memberikan efek terhadap serangan dari Manchester United. Jadi signingnya sudah sangat menarik. Andre Onana apalagi kalau dari kesalahannya itu sangat wajar karena starting position dia begitu high. Tapi nanti ketika season sudah mulai dia lebih fit lagi, bola-bola chip itu tidak akan bisa lolos dari Onana ya. Iya, dan dia commanding, dia berani, mungkin dia mengambil beberapa atribut dari Peter Schmeichel untuk bisa lebih berkomunikasi. Karena kan De Gea terutama menuju akhir dari karirnya di Manchester United mungkin dia tidak lagi lapar ya. Jadi komunikasinya pun sudah tidak seperti di awal-awal karir, dan itu membuat pemain bertahannya pun tidak terlalu tahu apa yang akan diberikan oleh De Gea gitu, karena tidak ada komunikasi. Artinya di situ pembangunan chemistry, kemudian adaptasi dengan gaya game plan sepak bola di Inggris kan berbeda-beda dengan build up yang selama ini dia lakukan di Italia ya. Iya, build up dari Onana ini akan menjadi kunci ya, karena dia berani sekali untuk ketika di pressure pun akan memberikan bola-bola pendek misalnya. Betul, emang kehadiran Onana itu banyak juga menggairahkan lagi fans-fans Manchester United, karena waktu itu Onana ngomelin Maguire. Nah, itu tuh sangat mewakili Katanya ketemu ya, Iya, di ruang ganti ya. Iya, itu masih diomelin dia. Tapi itu hal yang biasa ya di lapangan untuk Tapi berkomunikasi dia jarang dengan, kan ya itu dia yang membedakan. Kalau kita ingat zaman Schmeichel mungkin tidak bisa dibenarkan, tapi itu salah satu cara komunikasi di sepak bola yang wajar, karena keadaannya bisa membuat gawang kebobolan gitu kan. Tapi pengalaman gua begitu gua ngomelin teman jadi deket. Iya, makanya. Jadi lengket gitu. Oh, berarti bakal deket nih Onana sama Maguire Bisa nih. Onana jadi. Maguire dipasang mulu nih. Bisa Bisa jadi. Enggak juga, jangan juga. Bahaya juga kalau begitu. Asal jangan banyak blunder. Iya, itu dia tadi analisa-analisa dari komentator-komentator kita. Bisa juga nih Sportmania di komen juga analisa-analisanya atau prediksi-prediksi di match pertama Liga Inggris. Nah, oke, jangan kemana-mana, masih banyak yang seru-seru lagi di Kick and Runs. Pokoknya stay tune terus Kick and Runs. Tapi memang nggak terlalu butuh waktu lama buat Lionel Messi menciptakan gol. Dia udah 4 pertandingan udah 7 gol dicetak, 1 assist. Barcelona dengan Miami tidak jauh berbeda dengan Hispanic culture yang begitu kental tadi itu membuat ya sangat nyaman lah transisi, dan ya memang Messi tetap di Barcelona dewa, di Miami lebih dewa lagi. Berbeda dengan bermain di PSG, kadang-kadang rebutan sama Mbappe. Ya kan? Iya.